Bertemu lagi dengan saya Abdullah Syarafi atau Syarfi dalam kumpulan materi investasi saham syariah. Yang kali ini video nomor ke-49. Topik kita adalah kenapa sih kita harus berinvestasi dan apa-apa saja jenis investasi yang terbaik. Pertama-tama kita harus memahami apa itu inflasi, sehingga kemudian kita bisa sadar bahwa ternyata kita harus berinvestasi. Inflasi sesungguhnya mencuri uang kita, di mana yang tadinya sejumlah uang yang kita miliki bernilai tertentu, kemudian dalam berjalannya waktu, jumlah uang yang sama nilainya semakin menurun, sehingga penurunan nilai uang tersebut biasanya disebabkan karena inflasi. Sebagai contoh atau ilustrasi, harga beras 10 tahun yang lalu sekitar Rp6.700 per kilogram. Saat ini menjadi Rp12.800 per kilogram. Jadi, dengan jumlah uang yang sama dengan tahun lalu, dengan 10 tahun yang lalu, yaitu Rp6.700, kita hanya mendapatkan setengah kilogram saja saat ini. Jadi kita sudah kehilangan setengah dari nilai uang kita selama kurang lebih 10 tahun. Contoh yang kedua tentang emas. Harga emas 10 tahun yang lalu kurang lebih Rp400.000 per gram. Dan saat ini Rp900.000 per gram. Sehingga kalau saja kita membeli emas dengan uang Rp400.000 saat ini, kita hanya mendapatkan kurang dari setengah gram emas. Padahal dengan uang yang sama, 10 tahun yang lalu kita bisa mendapatkan 1 gram emas. Jadi nilai uang kita berkurang lebih dari setengahnya, dicuri oleh inflasi. Nah, kalau begitu, ketika kita punya uang, kenapa dengan menabung atau mendepositokannya tidak cukup? Karena imbal hasil dari tabungan atau deposito itu lebih kecil daripada tingkat inflasi. Sedangkan dengan berinvestasi, uang kita bisa bertambah di atas tingkat inflasi. Dengan berinvestasi, kita akan mendapatkan pembagian laba perusahaan yang disebut dengan dividen. Yang mana dividen itu sendiri akan bertambah nominalnya dari tahun ke tahun. Jadi, dengan berinvestasi, selain kita mendapatkan pertumbuhan modal, kita juga mendapatkan dividen dan pertumbuhan dividen.
Dengan berinvestasi, kita mendapatkan imbal hasil atau manfaat tanpa harus bekerja secara langsung di perusahaan tersebut. Apa sih pentingnya berinvestasi? Supaya kita tetap berkecukupan secara finansial, walaupun kelak sudah pensiun di hari tua. Dan satu hal yang juga penting, investasi yang kita lakukan bisa diwariskan kepada anak cucu keturunan kita. Sedangkan kalau dibandingkan dengan karir dan jabatan profesional yang kita miliki, tidak bisa diwariskan. Ketika kita mempunyai jabatan dan karir yang tinggi, dan kemudian pensiun, anak cucu kita tidak bisa langsung masuk di jabatan yang sudah tinggi yang kita miliki tersebut. Ketika mereka memulai karir mereka sendiri, mereka mulai kembali dengan karir yang lebih bawah terlebih dahulu tentu saja. Berbeda dengan investasi. Investasi yang sudah kita lakukan bisa dilanjutkan, investasi yang sudah berkembang bisa diteruskan oleh anak cucu kita. Sekedar bercanda, saya bisa katakan bahwa investasi tidak cocok bagi orang yang tidak akan pensiun dan tidak akan pernah tua. Jadi kalau kita suatu saat akan pensiun dan kita suatu saat akan tua, tentu sebaiknya investasi adalah sesuatu hal yang cocok buat kita. Nah, apa saja sih jenis-jenis investasi yang terbaik? Seperti yang kita kenal secara luas, banyak sekali jenis-jenis investasi. Ada membeli rumah, tanah, kebun, kadang juga membeli barang-barang antik, perhiasan, kemudian juga ada investasi yang nama baik, pendidikan, dan seterusnya. Dari semua itu, apa jenis investasi yang terbaik? Menurut para ahli, ada 4 investasi yang terbaik. Yang pertama adalah saham. Jadi kita memiliki saham sebagai investasi. Yang kedua, real estate. Dalam hal ini, kebun, sawah, atau properti. Dan yang ketiga, obligasi atau surat utang. Serta yang keempat, investasi terbaik adalah ilmu pengetahuan atau pendidikan yang kita miliki. Tentang pendidikan ini, saya ingin berbagi satu spirit. Bahwa sesungguhnya lack of education is more expensive. Bagi orang yang menganggap pendidikan itu mahal, sehingga mereka enggan untuk mengeluarkan biaya untuk mendapatkan ilmu pengetahuan dan pendidikan yang terbaik bagi dirinya dan bagi keluarganya, ketahuilah bahwa sesungguhnya yang mahal itu bukan ilmu pengetahuan dan bukan pendidikannya, tetapi yang mahal itu adalah suatu situasi ketika seseorang kelak kurang ilmu, lack of education. Sehingga dengan kondisi yang kurang ilmu tersebut, seseorang akan
memerlukan biaya yang tinggi dalam hidupnya untuk mendapatkan kemudahan. Sedangkan seseorang yang memiliki ilmu, pengetahuan, dan pendidikan yang bagus, yang cukup, kadangkala sesuatu urusan dalam hidupnya itu menjadi mudah, enteng, dan murah. Baik, kita lanjutkan dengan emas. Kadang-kadang ada juga yang bertanya, bagaimana dengan berinvestasi dengan membeli emas? Pada prinsipnya kalau kita memiliki emas dan kita menyimpannya dalam jangka panjang, value atau nilai dari emas itu konsisten. Jadi secara rupiah atau harga bisa saja dia akan terus naik, tetapi tingkat kenaikannya itu mendekati kurang lebih seperti tingkat kenaikan inflasi. Sehingga secara nilai, value, akan sama dengan yang sebelum-sebelumnya. Jadi emas bisa dikatakan untuk mempertahankan nilai harta atau nilai uang yang kita miliki. Ketika seseorang membeli emas, bisa ada dua kemungkinan yang terjadi. Atau dua kemungkinan tujuan dari yang membeli emas. Yang pertama, emas tersebut untuk disimpan dalam jangka panjang. Sehingga tadi seperti yang sudah kita jelaskan, value atau harga dari harta yang dia miliki tidak turun dimakan oleh inflasi. Tidak turun dicuri oleh inflasi. Karena nilai emas konsisten dan harganya dalam jangka panjang akan terus naik. Walaupun dalam jangka pendek tentu ada fluktuasi, tetapi dalam jangka panjang akan konsisten naik untuk menutupi nilai inflasi. Kemudian situasi yang kedua, ada orang membeli emas, dia bisa saja membeli ketika harga murah dalam pantauan yang dia lakukan, kemudian ketika harga emas naik, dia menjualnya. Dalam hal ini sebenarnya dia tidak dalam sedang berinvestasi, tetapi dia sedang berdagang emas. Membeli emas ketika murah dan menjualnya ketika mahal. Jadi dia sedang berdagang emas. Jadi ada dua situasi ketika seseorang membeli emas. Yang pertama tadi untuk mempertahankan nilai harta disimpan dalam jangka panjang. Yang kedua, untuk memperdagangkan emas karena dia seorang pedagang emas. Tentu saja yang ketiga bisa aja emas memang digunakan untuk perhiasan dan lain-lain. Demikian, jadi emas sebenarnya tidak terlalu tepat disebut sebagai alat investasi. Karena harta atau uang kita yang dibelikan emas tidak bertumbuh, tetapi nilainya bertahan, tidak dimakan oleh inflasi. Baik, demikian sharing atau berbagi kita kali ini. Terima kasih